Halo semua, bertemu lagi dengan Miss Sophie di pelajaran biologi kelas 11. Kita masuk ke dalam bab keempat, yaitu mengenai sistem gerak. Do they have comeback ability with Lionel Messi taking on all comers? Stopped by Wellington, but only half stopped. Now Messi, can he carve on individually? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk dapat bergerak, manusia itu memiliki beberapa komponen penting yang harus dimiliki, ya, yaitu otot dan tulang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rangka sebagai alat gerak pasif. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai otot sebagai alat gerak aktif. Ya, bagaimana penjelasannya? Kita mulai. Rangka sebagai alat gerak pasif itu memiliki beberapa komponen utama, yaitu tulang. Tulang itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menopang tubuh agar tubuh bisa berdiri dengan tegap. Yang kedua, melindungi organ-organ vital atau organ-organ yang penting bagi tubuh kita. Yang ketiga, fungsi tulang adalah sebagai tempat penimbunan dari garam mineral, yaitu kalsium dan fosfor. Yang kelima, sebagai tempat penghasil dari sel darah, yaitu sumsum tulang. Rangka pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama rangka aksial atau rangka sumbu tubuh, yang kedua rangka apendikular. Ya, rangka aksial itu dibedakan menjadi 4, yaitu rangka tengkorak. Kemudian yang kedua ada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari rangka tengkorak. Oke, rangka tengkorak itu berfungsi untuk melindungi organ vital, yaitu otak. Ya, rangka ini tersusun atas beberapa macam tulang, yaitu tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, kemudian bagian pembentuk wajah, yaitu tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, tulang rongga hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka aksial yang kedua adalah rangka dari susunan tulang belakang. Susunan tulang belakang kita itu masih berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh. Rangka tulang belakang itu tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Rangka aksial yang ketiga adalah tulang dada. Tulang dada itu berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang dada itu tersusun dari bagian hulu tulang dada, badan tulang dada, dan tajuk pedang. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Kita masuk ke rangka apendikular. Rangka apendikular yang pertama adalah tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini terdiri atas tulang belikat dan tulang selangka. Rangka apendikular yang kedua adalah anggota gerak atas. Rangka anggota gerak atas dimulai dari lengan atas, kemudian lanjut ke tulang pengumpil, tulang hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, ruas jari tangan, dan jari tangan. Tulang anggota gerak bawah itu dimulai dari tulang paha, kemudian tulang kering, tulang betis, lutut, tumit, pergelangan kaki, telapak kaki, ruas jari tangan, dan jari kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4,
ya. Yang pertama ada tulang pipa, kemudian ada tulang pendek, yang ketiga ada tulang pipih, dan yang keempat ada tulang tidak beraturan. Kita bahas satu persatu. Tulang pipa ini dari namanya saja pipa, berarti bentuknya itu panjang dan berongga, ya. Tulang pipa ini terdapat pada tulang paha dan tulang lengan. Oke. Pada bagian tulang pipa ini ada bagian-bagian yang disebut sebagai titik atau tempat terjadinya pertumbuhan, ya. Proses pertumbuhan pemanjangan dari tulang itu pada tulang pipa terdapat pada bagian, ada 3, ya. Yang pertama ada diafise, yang kedua ada epifise, yang ketiga ada metafise, ya. Oke, selanjutnya jenis tulang yang kedua adalah tulang pipi. Tulang pipi ini bentuknya gepeng, ini penyusun dari tulang-tulang tengkorak. Jenis tulang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek bentuknya pendek dan biasanya penyusun dari pergelangan tangan, ya, ruas-ruas tulang belakang itu juga tulang pendek. Oke, bentuk tulang yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini kalian bisa lihat di rahang atas atau rahang bawah kita, ya. Untuk bisa bergerak, selain harus memiliki kontraksi dari otot, tulang juga memerlukan persendian. Contoh persendian diartrosis yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah, ya, terdapat pada gelang bahu dengan tulang lengan atas. Persendian yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan satu gerakan, itu terdapat pada siku dan pada lutut. Persendian yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan gerakan rotasi atau berputar, ya, terdapat pada tulang pengumpil dengan tulang hasta, ya, gerakan memutar. Kemudian sendi plana. Sendi plana ini adalah persendian yang memungkinkan gerakan dua arah, ya, itu terletak pada ibu jari dengan telapak tangan kita. Yang terakhir adalah sendi luncur. Sendi luncur ini terdapat pada telapak kaki. Oke, selanjutnya persendian yang kedua adalah sinartrosis. Sinartrosis ini adalah persendian dengan tidak memungkinkan adanya gerakan, ya. Itu dibagi dua, sinartrosis sinfibrosis dengan sinkondrosis. Ya, sinfibrosis itu terletak pada ruas dari ruas dari tulangnya penyusun dari tengkorak kepala kita. Ya, kemudian kalau sinkondrosis itu terletak pada tulang belakang dan tulang rusuk dan tulang dada kita. Yang ketiga adalah amfiartrosis, itu persendian dengan sedikit gerakan, terdapat pada tulang belakang yang menghubungkan tulang rusuk dengan tulang dada kita juga. Selanjutnya adalah mengenai proses pembentukan tulang atau yang dikenal dengan osifikasi. Jadi osifikasi itu dimulai dari ketika kita masih dalam kandungan, jadi sekitar usia 3-4 minggu usia kandungan seorang ibu, maka proses osifikasi itu sudah dimulai, ya. Osifikasi itu dimulai dari pembentukan tulang rawan yaitu kartilago. Kartilago ini akan hancur, akan diubah menjadi osteoblas. Osteoblas ini adalah cikal bakal dari pembentuk dari sel osteosit yaitu sel tulang keras. Ya, ketika osteoblas sudah diubah menjadi osteosit, maka osteosit ini akan melakukan pembelahan dari dalam keluar, ya, yang membentuk lamela. Oke, kemudian lamela-lamela ini akan membentuk saluran dari Haversi. Oke, selanjutnya saluran Haversi ini mengandung pembuluh darah, kemudian ada lakuna, ada kanalikuli, sehingga terbentuklah satu tulang keras yang utuh. Berikut adalah beberapa fakta mengenai tulang atau sistem gerak yang ada di dalam tubuh kita.